Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Dapur Kreatif? Saya turut mendoakan semoga kalian sehat selalu. Nah, ini dia rumah yang sedang saya bangun. Jadi ini masih bentuk kerangka ya. Nah, jadi di video kita kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya, bagaimanakah saya bisa membangun rumah dengan gaji di awal cuman 3 juta rupiah. Nah, jadi ini masih belum selesai karena saya membangunnya bertahap ya teman-teman. Nah, ini dia ada tandon ya. Nah, tandon ini juga saya beli second, saya cari di Facebook. Nah, kita masuk ke dalam ya. Nah, ini dia ada bata. Nah, bata ini juga saya siapkan. Saya cicil dulu teman-teman untuk bahannya ya. Batanya ini jadi saya cicil. Saya beli sedikit demi sedikit, saya simpan. Nah, jadi kurang lebih bangunan seperti ini. Ini kurang lebih tipe 56 ya, 7x8. Nah, di sini juga ada bata yang saya cicil karena harganya lagi murah turun, saya langsung membelinya. Nah, ini dia kamar utamanya. Nah, ini dia kusen-kusennya untuk dapur yang juga saya cicil. Sedikit demi sedikit saya simpan seperti ini. Nah, nanti juga saya akan berbagi tips bagaimanakah cara membeli bahan-bahan yang murah. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita membeli bahan? Nah, ini dia kamar satunya lagi. Ini untuk kamar anak rencananya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah berbentuk bangunan seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di video saya kali ini saya akan berbagi tips ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang sedang berjuang ingin mempunyai rumah sendiri ya, tidak kredit ya. Tidak menyalahkan yang kredit juga bagus. Jadi semuanya bagus, yang penting kita sama-sama berusaha bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, yaitu rumah. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini juga masih ada sisa pasir yang saya kumpulkan. Nanti setelah uangnya cukup lagi, kemudian saya akan melanjutkan proses pembangunan rumah ini lagi. Nah, ini pasirnya masih ada. Jadi ini rencana akan saya cor lantai teman-teman, dan juga akan menambahkan dapur. Nah, seiring berjalannya waktu, kebetulan alhamdulillah saya juga bisa menambah penghasilan, ada pekerjaan sampingan. Jadi saya melanjutkan lagi di dapur ini yang nanti akan rencananya saya buat tingkat ya. Nah, ini dia sedang proses dicor dak ya. Nah, alhamdulillah gaji saya itu gaji utamanya kurang lebih 3 juta rupiah, 3.300.000 ya. Nah, karena saya bisa mencari pekerjaan sampingan, akhirnya saya berinisiatif menambah nih lagi di dapur agar nanti bisa saya sewakan di atasnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia alhamdulillah seiring berjalannya waktu, jadi saya langsung berpikir untuk menambah di belakang. Nah, langsung saja ya gimana caranya, ini dia langsung kita simak sama-sama. Nah, gaji per bulan itu di awal itu 3.300.000 rupiah. Ingat ya, gaji di awal. Nah, jadi yang pertama diskusikan sama istri kalian tentang kebutuhan ya, minimal 50% kebutuhan itu. Kalau 3.300.000 kisaran 1.650.000 rupiah ya teman-teman. Jadi usahakan gaji kita untuk kebutuhan hidup itu 50% ya teman-teman. Kita ambil gimana caranya pun harus cukup, dan insya Allah cukup kok. Nah, tipsnya adalah catat apa yang hendak kalian beli. Jadi usahakan kalian diskusikan sama istri bahwa akan berencana ingin membangun rumah. Jadi kita perlu berhemat teman-teman. Nah, jadi catat sebelum belanja dan usahakan beli di beberapa toko teman-teman, karena untuk membandingkan harga itu pasti harganya berbeda, ada yang murah dan ada yang mahal ya teman-teman. Jadi untuk menghemat kebutuhan, usahakan teman-teman beli di beberapa toko dan bandingkan harganya. Insya Allah akan ada dan kalian akan menemukan selisih harga. Karena biasanya di toko itu ada yang murah dan ada yang mahal. Jadi kita ya capek sedikit ya untuk mendapatkan harga murah demi bisa menghemat teman-teman. Kurang lebih seperti itu cara kita belanja. Dan yang berikutnya adalah keinginan. Jadi keinginan teman-teman itu diambil cuma 20%, yaitu kisaran 660.000 rupiah. Nah, uang dari keinginan ini usahakan kalian bisa sedekahkan sebagian ya teman-teman. Jadi kita tunda dulu keinginan kita.
kurang lebih seperti itu. Dan yang paling terpenting adalah kita konsisten menabung teman-teman. Berapa persen? Yaitu cukup 30% dari gaji kita, yaitu Rp990.000 per bulan teman-teman ya. Selisihkan 30%. Nah, selisihkan 30% agar tidak berat, tapi kita konsisten istiqomah teman-teman yang kita menabung. 30% dikali 3.300.000 kurang lebih kita dapat Rp990.000. Nah, ini kita kalikan selama 1 tahun. Kurang lebih kita dapat kisaran Rp11.880.000 yang dapat kita simpan teman-teman selama 1 tahun. Nah, selanjutnya tinggal kita rencanakan proses pembangunan rumah. Jadi rumah itu terdiri dari pondasi, dan ini kerangka ya teman-teman yang sudah saya bangun, dan juga finishing. Nah, finishing itu yang sudah jadi cantik seperti ini. Nah, untuk tahun pertama kita fokus ke finishing. Nah, kurang lebih cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman referensi itu cari tukang sebanyak-banyaknya, tanya yang benar-benar, dan kalian bisa membandingkan harga. Nah, biaya pondasi untuk rumah tipe 36 itu kurang lebih, kalau tingginya 60 cm, cara mengalikannya tinggal kita kalikan 36 untuk kelilingnya teman-teman. Jadi cara mengalikannya seperti itu, tinggal kita kalikan 60.000 dikali 36 luas rumahnya. Ya kurang lebih kisaran Rp2.160.000. Nah, ditambah nanti sekat-sekatnya kisaran kurang lebih 3 jutaan ya teman-teman. Nah, untuk bahannya itu biasanya mengimbangi dari ongkos dari upah teman-teman ya. Bisa kita perkirakan kurang lebih 4 juta. Jadi totalnya itu Rp6.160.000 untuk biaya pondasi. Nah, kita juga tadi itu sudah menyimpan selama 1 tahun kurang lebih 11 jutaan ya teman-teman. Jadi untuk tahun pertama kita fokus ke pondasi. Nah, insya Allah untuk tahun pertama kita sudah memiliki pondasi teman-teman. Kalau rumah itu kurang lebih paling mahal itu biayanya di pondasi dan di finishing. Nah, tahun pertama kita sudah bisa membangun pondasi, tinggal nanti di tahun berikutnya kita bangun lagi kerangkanya teman-teman sampai kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini masih kerangka. Nah, kerangka ini juga insya Allah bisa kita tempati teman-teman. Nah, teman-teman tadi tinggal cari tukang sebanyak-banyaknya yang bagus, yang benar-benar jujur, dan kita bisa menghitungkan jumlah untuk membangun biaya dinding ini teman-teman, dan juga atap. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita bangun sendiri insya Allah tidak sampai 15 tahun kita sudah memiliki rumah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, insya Allah karena ini juga pengalaman pribadi saya, dan ini rumah saya masih proses dibangun teman-teman. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya juga mempunyai pekerjaan sampingan yang nanti akan saya share bagaimana sih mendapatkan pekerjaan sampingan tanpa mengeluarkan modal sedikit pun. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat. Silakan ya teman-teman, kalau untuk lebih jelasnya kalian teman-teman bisa komen di bawah, dan insya Allah akan saya langsung jawab teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan semangat bagi kalian yang sedang membangun rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.